Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Umar HN. Saya dari Kaworan. Hari ini saya ada di Taman Ratu Klanceng di Pendong. Hari ini saya pengen tahu gimana sih cara mendapatkan koloni dan madu klanceng yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini sedang diskusi bersama Mas Umar dari Pongangan, Kecamatan Kaworan, Kabupaten Temanggung. Bagaimana cara mendapatkan ciri-ciri lebah klanceng. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video ini. Sore kemarin kami mendapatkan tamu kunjungan dari Sukorejo Kendal. Beliau adalah Pak Fenri bersama putranya Mas Kevin yang baru saja bisa menyempatkan diri untuk berkunjung di ternakan madu klanceng atau madu klulut. Nah, ini suasana di kebun seperti ini. Perlu diketahui sahabat bahwa di sini ada beberapa koleksi jenis lebah madu klulut. Antara lain adalah jenis Levisep, ada Pagangiformis, ada Dresseri, Sarawakensis, dan lain-lain. Dan lebah klulut yang besar seperti Heterotrigona Itama yang kemarin dicoba minum madunya langsung oleh beliau Pak Fenri beserta Mas Kevin. Nah sahabat tani, mari kita ikuti seperti apa pesan dan kesan dari Pak Fenri beserta putranya Mas Kevin yang sedang melakukan perjalanan di kebun ternakan madu klulut atau madu klanceng. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin. Di sini saya sedang mengunjungi untuk peternakan madu klanceng. Tadi saya sudah diperkenalkan beberapa jenis lebah di sini. Kemudian di sini saya juga sama dengan bapak saya ya, yang berniat ke sini mengunjungi untuk belajar beternak madu klanceng untuk mengetahui mungkin masalah-masalah yang lebih aktual, persisnya cara budidaya dalam peternakan madu klanceng. Dan ini pengalaman pertama kali saya ikut merasakan ke lokasi, terus memanen bagaimana proses untuk madu klanceng, melihat bagaimana proses dari memanen madu. Sekarang saya mau mencoba untuk merasakan madu klanceng langsung dari kotaknya. Pertama-tama kita melubangi sedikit dulu untuk kantong madunya buat masukkan sedotan. Kemudian saya akan masukkan sedotan ke dalam kantong madu. Rasanya udah manis, enak. Untuk teksturnya sendiri tidak terlalu kental. Bapak saya juga ingin mencoba untuk ini. Top pokoknya, segar dan menyehatkan. Kita langsung merasakan madu langsung dari tempatnya tanpa adanya tambahan dari bahan-bahan pemanis. Itulah keistimewaan dari madu klanceng. Teman-teman apabila ingin tahu lebih jauh untuk budaya ternak klanceng, panjenengan bisa menghubungi madu klanceng di Temanggung. Ya, terima kasih. Terus ini karena penasaran, dapat info untuk setiap kantong-kantong madu memiliki rasa ciri khas tersendiri, maka bapak saya ingin mencoba kantong lain. Apakah ada perbedaan rasa terhadap kantong yang terhadap madu yang barusan dicoba? Ini malah cenderung lebih manis, Pak. Manis banget nih. Nah, ini kantong ini setelah dipanen ngoten dipakai lagi nggih, Pak?
Baik Bapak, kantong-kantong madu yang semacam ini artinya ini madunya sudah siap untuk dipanen karena ini sudah tertutup rapat. Apabila ini dilubangi kemudian dipanen madunya, tidak serta-merta nanti lubang itu akan langsung diisi, namun akan dibersihkan terlebih dahulu. Contohnya semacam ini. Nah ini baru pembersihan, dinolkan kembali. Setelah benar-benar bersih, akan dibuat lagi kantong, baru setelah kantongnya sempurna, nanti akan diisi madu. Contoh ini juga, ini baru dibersihkan, kemudian ini juga sama, ini kantong calon yang akan diisi madu, ini dalam rangka pembersihan. Jadi perlu diketahui bahwa kantong madu contoh semacam ini misalnya kita buka, ini tidak langsung diisi, namun akan diperbaiki terlebih dahulu. Tidak langsung diisi madu. Sahabat Tani, itulah pesan dan kesan dari Pak Fenri bersama Mas Kevin tentang madu kelanceng. Nah, mari kita lanjutkan diskusi hari ini, yaitu tentang bagaimana cara memilih kelulut itama dengan ciri-ciri yang baik atau yang bagus. Ya teman-teman, kali ini saya sudah ada di rumah pemilik Taman Ratu Kelanceng. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana cara memilih koloni dan mendapatkan madu kelanceng yang baik. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk dari koloni yang udah ditinggalkan sama koloninya. Jadi ternyata ini tuh koloni yang belum ditempati oleh sepenuhnya koloni, tapi baru oleh lebah dronnya aja. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mau membeli satu log kayak gini koloni, karena belum tentu itu sudah ditempati. Bisa jadi baru ditempati oleh lebah dronnya aja. Nah ini teman-teman, ini adalah contoh dari log yang pemotongannya tuh keliru. Jadi kenapa keliru? Karena kalau di atas sudah kebuka kayak gini, harusnya kan koloni itu sampai atas, tapi pemotongannya nggak tepat. Akhirnya malah ini berlubang dan jatuh, ini berlubang sampai bawah. Ini jatuh. Dan biasanya tuh orang akan menganggap kalau ditutup di bawahnya itu aman, padahal ternyata koloni lebah itu lama-lama malah akan punah. Karena ya kemungkinan besar akan migrasi kalau memang rumahnya sudah tidak sesuai. Kenapa migrasi itu? Karena ada beberapa faktor, tapi salah satunya itu karena telurnya tuh rusak. Dan ketika telur rusak dan madunya tuh melumeri sekitar kawasan koloni ini, ya kemudian malah akhirnya merusak seluruh tatanan yang ada di koloni log ini. Ya akhirnya sudah dipastikan akan migrasi kalau seperti itu. Jadi hati-hati untuk memilih log yang pemotongannya tidak sesuai, itu harus diperhatikan. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari koloni yang rusak. Kenapa rusak? Karena ketika pengambilan pertama itu tuh dipaksa untuk diambil madunya saja tanpa diambil seluruh koloninya. Akhirnya ya pintunya udah rusak, dibobok. Dan kemudian kalau kayak gini ya akan sangat lama, pun dipakai ini juga akan lama untuk produksinya. Jadi teman-teman hati-hati untuk memilih koloni, itu harus dipastikan bahwa dia belum dirusak secara paksa, karena itu tidak baik untuk ininya, produksinya. Ya teman-teman, ini salah satu log yang walaupun atasnya itu sudah terpotong ya. Jadi sudah terpotong ini. Kalau tadi kasus yang tadi itu kan terpotong atas, kepotong bawah. Itu udah nggak bisa dipakai, itu akan bahaya dan pasti pindah koloninya. Kalau yang ini dipotong atasnya aja, itu masih bisa diakali, masih bisa disiasati dengan jalan ditutup gitu. Dan perhatikan juga untuk memilih log yang baik itu pintu masuknya itu bersih. Ini bisa dilihat, ini bersih teman-teman. Saya tunjukkan juga satu yang lebih bagus lagi. Kalau ini kepotong atasnya, yang ini yang terbaik kalau mau cari. Ini yang atasnya masih rapat ini, dan bawahnya juga rapat. Kemudian perhatikan juga untuk pintunya ini bersih teman-teman. Teman-teman, jadi mau menambahkan dan sedikit merangkum tadi apa yang kita pelajari dari Taman Ratu Kelanceng. Jadi untuk memilih satu log yang baik itu perhatikan untuk memilih kayu yang utuh. Jadi nggak ada retak-retak, karena kalau ada retak atau ada pecah gitu, itu ada kemungkinan ancaman predator. Jadi berbahaya ya untuk koloninya. Kemudian untuk memilih satu, kalau dari depan, ini wujud pintu koloni yang sudah baik, sudah jadi, itu biasanya seperti itu. Jadi ada pintunya, ini aktif, lebahnya keluar masuk,
Jadi bisa dibedakan antara yang tadi kita lihat bahwa itu yang baru ditinggali oleh drone, itu biasanya masih belum ada pintunya dan biasanya malah belum aktif lebahnya. Tapi kalau ini udah rapi, bersih, lebahnya keluar masuk, ini adalah log yang sehat, yang baik ya koloninya. Jadi mari kita cicipi madunya. Mari kita coba untuk madunya, kita buka. Nah ini ada berapa ini, kita pilih yang rapat untuk kita buka ya. Langsung kita sedot saja. Alhamdulillah, ini madunya rasanya tentu saja manis, tapi madu kelanceng itu ada ciri khasnya, ada asam-asamnya, dan itu yang malah bikin enak karena seger rasa madunya. Kita tutup lagi ya. Ya, ini saya akan kasih satu lagi penutup yang berupa ini, pengingat lagi bagaimana cara memilih log. Pertama, pilih yang kayunya utuh, yang kedua atas bawahnya rapat, itu lebih baik, dan pilih juga pintu masuknya itu yang bersih dan koloninya aktif. Itu yang harus digarisbawahi. Terima kasih.